Ternyata listrik itu memerlukan lapisan kebenaran. Tidak semua perilaku yang berhemat listrik diikuti oleh perilaku yang berwawasan lingkungan. Itu pembelajaran saya. Setiap kali saya melakukan percobaan, Anda katakan kepada saya adalah gagal, tapi sesungguhnya saya menemukan satu kebenaran. Sesi berikut adalah sesi pertanyaan, sesi sanggahan, dan atau klarifikasi. Masih ada satu penguji, Pak Promovendus ini adalah penguji internal juga, namanya Sulaiman Samad. Ya, dari beberapa pertanyaan saya sudah memperoleh ini tadi sebenarnya, bahwa tidak semua perilaku yang berhemat listrik diikuti oleh perilaku yang berwawasan lingkungan. Itu pembelajaran saya. Dan ini sebenarnya sudah kalau disebut temuan, ya ini juga postulat yang kita harus percaya bahwa tidak semua perilaku yang berhemat itu sekaligus juga perilaku yang berwawasan lingkungan. Saya mau mengambil sisi lain, Pak Palingudin, ya, karena saya anggap bahwa doktor itu adalah filosofi, PhD. Maka pertanyaan saya agak filosofis sedikit. Pak, kita listrik telah berkembang jauh pengembangan dan pemanfaatannya. Sampai-sampai kita lupa siapa sebenarnya cikal bakal adanya listrik ini. Ya, Pak Promovendus. Siapa sebenarnya itu? Saya lupa ingat ini. Ya. Siapa yang menemukan? Jadi, Associated Professor Maha Terpelajar Dr. Sulaiman Samad, Magister Sains. Jadi, yang pertama-tama penemu listrik itu adalah Thomas Alva Edison. Ya, kasih. Itu aja dulu, Thomas Alva Edison. Ya. Saya tidak tertarik pada namanya, tapi selalu kita ingat. Tapi yang saya tertarik adalah pembelajaran. Kebetulan kita ini kan pendidikan lingkungan. Pembelajaran yang diajarkan Thomas Alva Edison. Saya mau tanggapannya nanti dalam kaitannya dengan misi kewirausahaan Universitas Negeri Makassar, tempat Bapak akan memegang ijazah doktor. Ya, Thomas Alva Edison ini, bagaimana kita tahu bahwa berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali mengalami kegagalan dalam proses pencarian kebenaran dalam menemukan listrik. Cerita-cerita orang, catatan pastinya kita tidak tahu secara ilmiah dalam melakukan uji coba sebelum dia menemukan listrik. Orang bilang, masihkah Anda mau melakukan penelitian, percobaan? Anda sudah puluhan kali gagal, ratusan kali gagal, masih Anda mau? Dasar cikal bakal orang menjadi besar, jawabannya bukan gagal. Dia katakan, ternyata listrik itu memerlukan ratusan kebenaran untuk menemukan kesejatiannya. Setiap kali saya melakukan percobaan, Anda katakan kepada saya adalah gagal. Tapi sesungguhnya saya menemukan satu kebenaran. Saya melakukan percobaan kedua, disebut lagi gagal, tapi sesungguhnya saya menemukan dua kebenaran. Hingga ratusan kali saya gagal, Anda katakan, tapi sesungguhnya saya menemukan ratusan kebenaran. Dan listrik itu memerlukan ratusan rangkaian kebenaran-kebenaran untuk menemukan kesejatiannya. Luar biasa.
Kalau kita gagal mungkin 1 kali, 2 kali, mungkin kita tidak akan mencobanya. Dalam kaitan UNN, visinya, karakter, kewirausahaan. Apa yang Bapak mau jelaskan di sini tentang kisah Thomas Alva Edison, sang penemu awal listrik? Disilakan. Terima kasih Associated Professor, Mahathir Pelajar, Dr. Sulaiman Samad, Magister Sains. Pertanyaan ini terkait dengan ahli Thomas Alva Edison. Saya teringat dengan ini karena ini mirip dengan filosofi bahasa Bugis. Reso temengingi memuarigi naletei pamase dewasa. Jadi terkait dengan filosofi bahwa penting sekali kita bahwa jangan pernah menyerah ya. Kalau gagal dalam mencapai suatu tujuan, sehingga kita juga sebagai sebagai orang Bugis, sebagai yang dikenal sebagai pelaut, terkait dengan ini kami akan sampaikan kepada mahasiswa kami bahwa apa yang disampaikan oleh ketua sidang tadi akan saya tularkan kepada mahasiswa bahwa Thomas Alva Edison, ya, Thomas Alva Edison itu perlu dijadikan panutan dalam hal bagaimana mencapai suatu kesuksesan. Jangan menganggap bahwa setiap kegagalan itu adalah suatu kegagalan, bahkan malah menjadi sesuatu hal yang positif. Dan insya Allah mudah-mudahan setelah ini saya akan langsung terjun menyampaikan amanah yang disampaikan oleh Bapak Ketua Sidang. Demikian, Pak. Ya, saya senang itu karena saya mencoba menginspirasi Bapak dengan berpikir global ke masalah Edison, tapi Bapak menjawabnya dengan kearifan lokal. Seperti yang Bapak singgung-singgung tadi, resopa temangingi memuari daliti pamasi dewata. Nalete pamasi dewata. Ya, nama lomo, ya itu yang benar. Bagi orang optimis, bagi orang berkarakter kewirausahaan selalu mengatakan resopa temangingi nalete pamasi. Nah, hilangkan kata malomo. Oh. Ada juga orang mengatakan resopa temangingi nama lomo nalete pendialeke. Oh iya. Oh, kan bisa begitu juga kan? Canggih. Nah, oleh karena itu saya sangat senang karena Bapak telah apa yang disebut dengan Prof. Yabu tadi, Profesor Yabu, thinks globally and acts locally. Karena saya inspirasi dengan Thomas Edison, tapi Bapak menjawabnya dengan petua-petua yang bersifat arif. Dan selama pengamatan saya dari awal, penanya pertama sampai hari ini, saya bisa katakan, ini juga sekali konklusinya, bahwa Bapak Provendus Dr. Andes Salamuddin Sabamiru MSc ini sangat tenang dan lebih penting bagi saya adalah santun akademik dalam merespon pertanyaan-pertanyaan penguji. Dan itu merupakan bagian menurut saya itu hal penting bagi saya yang harus dimiliki oleh seorang dokter. Terima kasih semuanya tim penguji dan hadirin mohon bersabar sejenak. Singkatlah kami jedah beberapa saat untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, sidang promosi dokter saya jeda sebentar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.